Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lovia Agustinawati dengan NIM A1C220004 dari kelompok 5R001. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan fisik pada peserta didik. Perkembangan fisik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perubahan fisik, dan yang kedua ada perkembangan otak dan sistem saraf. Yang ketiga ada keterampilan motorik, dan yang keempat yaitu kesehatan. Untuk yang pertama yaitu perubahan fisik. Biasanya para peserta didik ini mulai memunculkan penampilan baru, seperti badan mereka yang dulunya mungkin gemuk dan sekarang lebih ramping gitu. Tapi itu juga tidak terjadi pada semua anak, tapi pada umumnya begitu. Dan pada saat mereka sudah melalui masa pubertas, itu terjadi perubahan seks primer dan sekunder. Yang primer itu seperti apa? Misal yang perempuan ini mengalami haid, dan yang laki-laki ini mengalami mimpi basah. Itu yang perubahan seks primer. Dan kalau yang perubahan sekundernya, misal pada laki-laki tumbuh jakun, kemudian suara yang mulai nyaring atau membesar gitu, suaranya tuh lebih berat. Dan yang perempuan nih biasanya badannya yang bagian pinggulnya yang sudah mulai melebar, kemudian terdapat tumbuh rambut dalam ketiak dan sekitar kemaluan gitu. Yang kedua yaitu perkembangan otak dan sistem saraf. Perkembangan otak pada masa kanak-kanak menengah ini biasanya ditandai dengan pertumbuhan struktur yang spesifik, khususnya lobus frontal yang terletak di bagian depan otak di bawah tengkorak, yang bertanggung jawab untuk perencanaan, penilaian sosial, etika, dan pengambilan keputusan. Dan apabila lobus frontal ini rusak, maka biasanya anak tuh mudah emosi, dan emosinya tidak terkendali dan tidak dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, ini masih bagian dari lobus frontal, tapi dia terletak di bagian paling depan, yaitu korteks prefrontal. Dan bagian ini bertujuan atau bertanggung jawab atas kepribadian dari anak tersebut. Anak-anak yang bisa menyusun puzzle, kemudian bisa merakit permainan seperti Lego gitu, itu merupakan perkembangan dari lobus frontal. Berarti lobus frontal si anak ini bagus gitu. Kemudian pada sistem saraf ini pada anak-anak terjadi pematangan korpus callosum, yaitu gelombang dari serat saraf yang menghubungkan kedua belahan otak. Nah, biasanya pada saat mereka usia 7 tahun, sekitarnya segitu ya, mereka bisa berpikir secara sistematis. Yang ketiga yaitu keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini yaitu kemampuan anak untuk melakukan gerakan motorik. Gerakan motorik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada motorik bruto atau motorik kasar, dan yang kedua ada motorik halus. Nah, gerakan motorik kasar ini contohnya yaitu anak-anak yang berlari, bersepeda, kemudian berenang, melompat, dan kegiatan lain yang membutuhkan tenaga yang besar atau membutuhkan gerakan tubuh yang besar. Dan selanjutnya untuk gerakan motorik halus ini contohnya seperti menulis, menggambar, melukis, bermain pasir gitu, dan hal-hal yang lainnya yang tidak membutuhkan gerakan tubuh yang besar gitu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kesehatan. Kesehatan pada anak ini berubah-ubah ya, kadang sehat, kadang sakit. Ya, cuman harapan kita ya selalu sehat. Tetapi kebanyakan penyakit khas yang dimiliki oleh anak-anak ini seperti
demam, batuk pilek, sakit perut. Itu penyakit yang wajar, cuman tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka juga bisa terkena penyakit kompleks seperti kanker, influenza, HIV atau AIDS, dan obesitas. Dan kebanyakan anak meninggal itu pada saat mereka mengalami kecelakaan seperti jatuh dari ketinggian, kemudian atau tertabrak motor atau mobil gitu. Baiklah, kali ini di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi pada anak antara usia 7 dan 11 tahun sebagai tahap operasi konkret atau concrete operation stage. Nah, Piaget ini menggunakan istilah operasi untuk mengacu pada kemampuan reversibel anak belum dikembangkan. Reversibel oleh Piaget dimaknai sebagai tindakan mental atau fisik yang dapat terjadi pada lebih dari satu cara atau arah yang berbeda pada tahap operasi konkret. Nah, anak-anak tidak dapat berpikir baik secara logis maupun abstrak. Nah, dalam pandangan Piaget, anak-anak pada awal tahap operasi konkret menunjukkan conservation atau kemampuan untuk melihat bagaimana sifat fisik tetap konstan sebagai tampilan atau kemampuan untuk melihat bagaimana sifat fisik konstan sebagai tampilan dan mengubah bentuk. Tidak sama seperti anak-anak prasekolah, Piaget percaya bahwa kemampuan kognitif praoperasional dibatasi oleh egosentrisme. Nah, ketidakmampuan untuk memahami sudut pandang orang lain. Tetapi egosentrisme itu tidak ditemukan pada anak-anak pada tahap operasi konkret. Nah, sedangkan para peneliti lain menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih muda dan lebih tua berkembang dengan berjalan melalui kontinuum kapasitas, bukan sekadar serangkaian tahapan diskrit. Yang pertama, ingatan. Anak usia sekolah lebih baik pada keterampilan mengingat daripada rata-rata anak-anak yang berusia di bawahnya. Lebih dari sekadar memahami dunianya. Anak-anak yang lebih tua lebih tertarik pada saat encoding dan mengingat informasi. Nah, sedangkan anak usia sekolah juga mulai memperlihatkan metamemori atau kemampuan memahami sifat memori dan memprediksi seberapa baik seseorang akan mengingat sesuatu. Nah, metamemori membantu anak-anak merasa betapa banyak waktu belajar yang diperlukan untuk tes matematika minggu depan. Nah, yang tadi itu merupakan salah satu contohnya. Baiklah, yang kedua, anak yang cerdas. Nah, beberapa psikolog menunjukkan bahwa sifat multifaset kecerdasan memerlukan perbedaan antara kecerdasan dasar atau IQ akademis dengan kecerdasan terapan, yaitu atau disebut dengan IQ praktik. Menurut Robert Cambridge, mengemukakan teori kecerdasan yang menyatakan bahwa kecerdasan terdiri dari 3 faktor atau tripartite theory. Nah, ketiga faktor tersebut yaitu yang pertama adalah keterampilan pengolahan informasi, yang kedua adalah konteks, dan yang ketiga pengalaman. Ketiga faktor itu akan menentukan kognisi atau perilaku yang cerdas. Berikut penjelasan dari saya mengenai materi perkembangan kognitif. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian C, yaitu konsep diri. Menurut Erikson, tugas perkembangan masa anak-anak menengah adalah untuk mencapai industri atau perasaan kompeten secara sosial, seperti sesuatu seperti kompetisi, seperti aktivitas atau atletik, dan penyesuaian sosial, atau mencoba untuk membuat dan menjaga teman-teman atau orang-orang sekitar. Menandai tahap perkembangan ini, anak yang berhasil mengembangkan industri akan membantunya mengembangkan rasa percaya diri atau sikap evaluatif terhadap diri sendiri, yang pada gilirannya membangun rasa percaya diri yang diperlukan untuk membentuk hubungan sosial yang efektif dan abadi.
Kebanyakan anak-anak laki-laki dan perempuan mengembangkan rasa percaya diri yang positif, seperti dalam hal pemahaman, pemaknaan, dan pengembangan diri di tengah-tengah masa anak-anak mereka. Mereka pun mendapatkan dukungan dan dicintai oleh orang tua, guru, dan teman-teman mereka di sekitar mereka, membuat anak merasa berada di bawah asuhan untuk pengembangan yang kompeten. Ketika keterampilan dirasakan kurang di satu bidang, maka anak-anak dalam kelompok usia ini biasanya mencari kawan-kawan yang lain di mana mereka lebih unggul di suatu bidang, memberikan kontribusi untuk merasakan keseluruhan harga diri dan milik anak dalam dunia sosial. Sebagai contoh, seorang anak yang tidak suka matematika bisa menggunakan waktu untuk bermain piano sebagai hobi hingga menemukan bakat musik tertentu. Pengalaman lebih positif bahwa anak-anak yang unggul dalam waktu satu bidang atau lebih, semakin besar kemungkinan mereka akan mengembangkan rasa percaya diri lebih yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sosial yang baru. Harga diri, pengaturan diri, dan kepercayaan diri anak pada akhirnya membentuk sebuah konsep atau self-concept. Lanjut di bagian kognisi sosial. Sebagai manusia yang tumbuh dewasa, peserta didik meningkatkan pengembangan dalam kognisi sosial atau pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang kehidupan masyarakat dan aturan-aturan perilaku sosial. Termasuk dalam kognisi sosial adalah pemahaman mengenai asumsi-asumsi tentang sifat hubungan atau inferensi sosial, proses sosial, dan perasaan orang lain. Hubungan dengan rekan memainkan peran utama dalam penentuan gelombang yang tepat atau fine-tuning kognisi sosial pada anak usia sekolah. Anggota kelompok sebaya biasanya dari ras atau status sosial ekonomi yang memang sama. Kebanyakan anggota kelompok sebaya hidup di lingkungan secara etnis diversifikasi. Kegiatan kompetitif di antara rekan-rekan seperti program dan tugas kelompok di sekolah membantu anak-anak mengembangkan kualitas hubungan. Juga kegiatan kompetitif seperti olahraga tim bermakna membantu anak-anak usia sekolah untuk menemukan talenta atletik serta bagaimana mengelola konflik. Dengan demikian, anak-anak yang lebih tua belajar tentang kepercayaan, kejujuran, dan bagaimana memiliki hubungan sosial yang bermanfaat ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka. Dan akhirnya, kognisi sosial remaja muncul sebagai hasil hubungan jangka panjang yang terbentuk berdasarkan kepercayaan. Sepanjang pengalaman ini, anak-anak yang lebih tua memiliki kemampuan lebih untuk mengatasi dunianya dan lingkungan sosial dengan segala aturan. Pada waktu tertentu, anak-anak menjadi lebih baik dan memprediksi perilaku sosial yang sesuai dan bisa diterapkan. Hubungan keluarga. Orang tua memberitahu pada anaknya pada usia 7-12 tahun itu, memberitahu apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, atau peraturan apa saja yang harus ditaati dan peraturan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Kualitas hubungan. Orang tua dan anak itu harus memiliki hubungan yang sangat baik. Orang tua juga mengingatkan pada anaknya bahwa kualitas waktu yang dihabiskan bersama lebih penting daripada kuantitas waktu yang dihabiskan bersama. Persahabatan. Pada peserta didik jenjang sekolah dasar, teman berfungsi sebagai teman untuk satu bangku, teman untuk bermain, teman untuk bercerita. Di sekolah, mereka dapat bermain bersama, saling bercerita tentang apa yang mereka alami, apa yang terjadi pada hari-hari mereka. Dan di sekolah juga mereka dapat saling bermain, seperti bermain berlari-lari, petak umpet, atau melompat tali dan lainnya dengan temannya.
Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tekanan teman sebaya. Mereka, para peserta didik yang memiliki mental yang lemah cenderung tidak bisa membentengi diri atau bisa saja terpengaruh dari pengaruh luar, khususnya tekanan dari teman sebaya mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka cenderung akan menuruti apa yang mereka perintah. Misal, peserta didik ini sedang murung dalam keadaan sulit dan terpengaruh oleh ajakan mereka, teman sebayanya ini yang membawa pengaruh negatif. Misal disuruh minum alkohol atau merokok gitu. Dan itu sangat berdampak buruk bagi mereka. Dan sudah seharusnya mulai sejak dini seorang anak harus diberikan perhatian yang penuh, atau setidaknya diajarkan mana hal yang baik dan mana yang buruk sehingga sang anak bisa membentengi diri sendiri. Yang terpenting meningkatkan iman dan takwa. Materi selanjutnya yaitu tentang seksualitas. Biasanya anak usia sekolah dasar sudah memasuki usia pra-remaja pada usia 10 dan 11 tahun, dan pada masa ini fascinasi seksualitas pada anak disertai dengan perubahan hormon dan fisik yang terjadi pada tubuh mereka. Dari selanjutnya yaitu tentang stres. Stres yang dialami oleh anak ini beragam ya. Ada stres ringan, stres berat. Nah, stres ringan ini contohnya misal mereka sedikit terbebani dengan PR, kemudian perubahan lingkungan, waktu luang orang tua yang sedikit. Dan stres berat ini ada 3. Ada perceraian, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Nah, sebisa mungkin orang tua harus bisa memperhatikan anaknya dengan baik, memiliki waktu yang berharga buat anaknya, walaupun sedikit, yang penting ada quality time. Sekian materi dari saya, terima kasih.